Assalamualaikum rekan-rekan penyimak kuliah online dari Romi Muhammad Ramdhani. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah tema manusia dan lingkungan, khususnya ketika Anda mempelajari mata kuliah dari perilaku konsumen. Jadi gambarannya bahwa mengapa manusia dan lingkungan ini perlu dibahas. Ini dengan fakta bahwa ketika memahami perilaku konsumen, konsumennya adalah manusia, kemudian lingkungan akan mempunyai pengaruh terhadap konsumen tersebut, terhadap manusianya. Pembahasan diawali dari motivasi, kebutuhan, dan keinginan. Dikatakan di sini bahwa mengutip di sini dikatakan dari Meridiana kepada acara di Metro TV, utamakan kebutuhan bukan keinginan, jangan boros, jangan berlebihan. Memang kalau mengutip dari istilah bahasa Inggris ada need and want. Ketika need itu yang dibutuhkan, want itu unlimited. Ingin itu, ingin ini, ingin banyak sekali kalau kata Doraemon gitu. Nah, teman-teman, ketika sudah memahami bahwa adanya perbedaan, kita kaji satu persatu. Mulai dari pengertian motivasi. Tokoh-tokoh yang dipaparkan di buku pedoman sebagaimana telah saya sampaikan kepada Anda di awal pertemuan kuliah ini, yang namanya motivasi ada kata kunci yaitu yang saya beri tanda bold ya di tampilan, yaitu dorongan dari dalam diri sehingga ada perbuatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke. Ada yang mengatakan ada proses sehingga orang berperilaku. Bagaimana perilaku yang memberi arah dan tujuan, ya, ada pergerakan perilaku. Dari 3 penafsiran itu ada benang merah bahwa motivasi menimbulkan dorongan agar kebutuhan seseorang terpenuhi. Kata kuncinya ada di sana. Sekarang ketika sudah memahami definisi dari motivasi, maka selanjutnya ketika memahami dari kebutuhan, dikatakan tadi ya. Contohnya apa? Atau sebenarnya itu kategorinya menjadi berapa banyak? Kita akan menggunakan yang pertama teori kebutuhan manusia dari Maslow. Maka ketika didefinisikan bahwa apa itu kebutuhan, ya kebutuhan ini mulai dari fisiologi sampai aktualisasi diri. Maslow mengemukakan ini dalam bentuk piramid yang jelas mengerucut ke atas. Maksudnya perlu dipenuhi satu persatu, tahap per tahap dari kebutuhan manusia. Dikatakan di sini dari, saya sebut dulu makanan, minuman, tidur, pakaian, fisiologi. Setelah yang paling dasar terpenuhi, nanti dapat maju kepada keteraturan, stabilitas, keamanan. Nggak perlu kita berbicara mengenai stabilitas ataupun keteraturan ketika orang bingung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja. Bagaimana makan atau minum? Itu maju ke atas sampai nanti orang bisa mengembangkan diri. Jadi kalau kita lihat yang ini, saya sudah katakan dari Maslow 1830, memang teori yang sudah lama tapi menjadi salah satu teori mendasar mengenai kebutuhan physical need, kan, makan, minum, perlindungan, kebutuhan seksual, kepuasan, hal-hal terkait dengan fisik pada intinya, kan. Jelas ini dalam kerangka norma-norma yang dapat menjaga stabilitas ya.
memenuhi kebutuhan makan, minum, aktivitas seksual, ya kerangkanya gimana Anda mendapatkan makanan dan minuman dengan cara mencuri, dengan cara yang halal, berperilaku seksual dengan sesuai norma, kan begini. Poinnya adalah kebutuhan fisik, naik kebutuhan rasa aman, perlindungan, baik itu fisik ataupun emosional ya. Karena dengan demikian, setelah adanya rasa aman secara fisik, secara emosional, nanti maju untuk kebutuhan sosial, dapat diterima dalam lingkungannya, gitu. Pertemanan, persahabatan. Makanya ketika orang yang tak terpenuhi kebutuhan sosialnya, kasarnya nggak punya teman. Ini interaksinya tuh banyak cara ya, nggak melulu harus wajib tatap muka fisik, dapat jadi secara online. Pada poinnya ada rasa di situ, ada kebutuhan yang dipenuhi. Walaupun memang idealnya manusia interaksi secara langsung, emosinya lebih sampai. Ada kebutuhan egoistik dikatakan. Egoistik tak melulu dikategorikan sebagai hal yang negatif. Egoistik bagaimana orang ada kebutuhan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Yang menjadi berbahaya adalah jelas semua itu menjadi berbahaya ketika berlebih. Ya, ketika berlebih sehingga menyampaikan orang lain. Kebutuhan egoistik menjadi penting karena ya namanya diri memang perlu dikembangkan dan dirawat. Setelah dipenuhi ya aktualisasi diri, punya skill apa yang bisa membantu aktualisasi diri. Makanya hindari dulu berbicara mengenai aktualisasi diri, sedangkan mengenai kebutuhan makan minum saja misalnya belum terpenuhi. Itu kalau Maslow bilang perlu satu persatu. Bukan hanya Maslow, di buku ini dikemukakan juga bahwa ada teori of learned needs ya dari David McKellen. Ada kebutuhan untuk sukses. Jadi kalau dari persepsinya David ini, manusia itu sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan langsung beranjak ke kebutuhan untuk menjadi sukses dalam lingkungannya. Sukses ini banyak persepsinya, dan dalam dikatakan oleh David pada segala hal, lahir, batin, jasmani, rohani. Yang kedua, kebutuhan afiliasi, kebutuhan sosial. Ini mirip-mirip ya. Maknanya sukses, tapi ini kebutuhan diterima. Lalu ini yang mungkin menjadi beda dengan yang Maslow. Ada kebutuhan kekuasaan. Kekuasaan di sini. Kalau yang Maslow bilang ujung-ujungnya kan aktualisasi diri. Kalau David bilang kekuasaan. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya dalam artian nih hubungan dengan lingkungan. Hanya saja titik beratnya saat dari David bilang berkuasa. Bab selanjutnya yang dibahas bagaimana pengaruh lingkungan terhadap konsumennya. Apa saja dari lingkungan yang bisa berpengaruh? Yang pertama, ada situasi politik. Politik secara singkat dapat diartikan sebagai bagaimana kita berperilaku. Ketika membahas politik dalam ruang lingkup negara, ya bagaimana pejabat-pejabat berperilaku di situ. Itu saya dapat definisi singkat dari KBBI, Besar Bahasa Indonesia. Dalam artian lebih luas, ya, politiknya ketika situasi politik perilakunya lebih tenang, masyarakat tanpa merasa takut dan was-was, ya jelas nanti memiliki pengaruh yang lebih kondusif sebagai dari sisi lingkungan terhadap konsumen ya, kan gitu. Ekonominya lebih stabil, kesempatan kerja, perputaran uang kan lebih baik. Kondisi sosial, duduknya, kesejahteraan secara adil dan merata. Nggak selalu kita sampai tanya
kesempatan sejahtera, adil dan merata. Kita seringkali mengharapkan konsep adil dan merata itu diberi oleh pemerintah katakan. Tapi yang jarang kita ingat, yang perlu kita ingat dan tekankan bahwa manusia mendapatkan apa yang diperjuangkan. Seandainya Anda merasa untuk bisa hidup lebih adil, seandainya orang tua Anda dirasa kehidupannya belum begitu baik di masa lalu, ya maka dari generasi Anda bisa mulai melakukan perubahannya. Bagaimana budaya bisa punya pengaruh terhadap konsumen? Macam-macam budaya yang dimiliki, terutama di Indonesia, bisa memiliki pengaruh dengan konsep dari perilaku konsumen terhadap manusia. Kalau yang dulu katakan pembahasan yang lalu, ketika ada budaya tertentu maka yang bisa dijual kepada yang bersangkutan budaya yang berkaitan, kan poinnya. Teknologi pengaruhnya apa? Orang bisa belanja jarak jauh, menawarkan bisa tak terbatas lokasi, pendudukan. Dibahas juga di tempo hari ya, dan ikon usaha. Bagaimana support-supportnya terhadap sebuah bisnis, katakan kan yang namanya bisnis nggak melulu berjalan satu pihak ya. Ada yang buat barangnya, misal ada yang memasarkannya, dan lain. Nah, ini yang benar-benar menjadi bahasan terakhir mengenai faktor determinan di sekitar konsumen. Faktor yang determinan ini ada dua, yaitu internal dan eksternalnya. Di mana internal itu internal psikologisnya, yaitu berkaitan dengan persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi, dan sikapnya. Nah, bila faktor eksternal ini ada dua, dengan subfaktor sosial budaya dikatakan di sini, lalu juga dinamika lingkungan di sekitar konsumen. Faktor subfaktor sosial budaya ini unsur-unsur terkait langsung gayanya, demografi, keluarga, kelas sosial. Sedangkan dinamika lingkungan di sekitar konsumen itu upaya para pemasar, bauran pemasaran, itu kunci. Baiklah rekan-rekan kuliah online, terima kasih atas atensinya di pertemuan kali ini. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.